Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum selalu berada dalam keadaan sehat dimanapun berada dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini bertemu lagi dengan ustazah dalam pembelajaran IPA, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. KD 35 kelas 8. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan tentang sistem pencernaan. KD 35 yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, di sini kita akan belajar tentang makanan, apa saja yang terkandung dalam makanan, kemudian mempelajari proses pada sistem pencernaan serta berbagai macam penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan. Yang pertama, makanan. Fungsi utama dari makanan adalah sebagai sumber energi dan sumber nutrisi untuk kelangsungan hidup manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, zat-zat makanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama makanan makronutrien, yaitu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan yang kedua, makanan mikronutrien dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, mendukung metabolisme tubuh, meliputi vitamin dan mineral. Kebutuhan makan manusia yang lainnya adalah air. Nah, nanti kita akan bahas tentang zat-zat makanan, baik itu yang makronutrien ataupun yang mikronutrien. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang kebutuhan energi. Salah satu hasil akhir dari pencernaan makanan adalah energi yang dimanfaatkan untuk setiap kegiatan di dalam tubuh, mulai tingkat sel hingga organisme. Energi ini diukur dengan satuan kalori, disingkat dengan kal. Nah, satu satuan kalori menunjukkan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. 1 kalori itu sebanding dengan 4,2 Joule dan 1 Joule itu sebanding dengan 0,24 kalori. Alat ukur dari kalori disebut dengan kalorimeter. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi itu ada beberapa macam. Salah satu diantaranya adalah umur. Nah, orang yang berumur lebih banyak membutuhkan energi dari anak-anak. Orang dewasa lebih banyak membutuhkan energi dari anak-anak sehingga kebutuhan makannya juga lebih banyak. Kemudian, berat badan. Orang yang memiliki berat badan lebih besar membutuhkan makanan yang lebih banyak dari orang yang memiliki berat badan lebih sedikit. Begitu juga dengan aktivitas fisik. Orang yang banyak beraktivitas akan membutuhkan lebih banyak energi sehingga membutuhkan asupan makanan lebih banyak daripada orang yang tidak memiliki aktivitas fisik yang terlalu banyak setiap harinya. Nah, kemudian jenis-jenis nutrisi atau zat makanan. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat ini dalam bentuk sederhananya berbentuk glukosa, selulosa, atau amilum. Nah, setiap 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan energi 4,1 kalori atau sekitar 17,22 Joule. Karbohidrat akan dicerna menjadi glukosa sebagai sumber energi. Karbohidrat ini berperan dalam metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, pembentukan sel, jaringan, dan organ. Karbohidrat yang berlebih di dalam tubuh akan diubah menjadi glikogen untuk disimpan di hati dan otot, atau diubah menjadi lemak dan disimpan pada jaringan lemak tubuh. Sumber-sumbernya ada beragam, bisa padi yang biasa kita makan setiap hari itu dalam bentuk nasi, jagung, gandum, roti, dan bahan-bahan tepung lainnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk dalam protein.
Berdasarkan asalnya, protein dapat dibedakan menjadi protein hewani dan protein nabati. Hewani ini artinya berasal dari hewan, dan nabati ini berasal dari tumbuhan. Fungsi dari protein sendiri adalah sebagai sumber energi, bahan pembentuk substansi penting dalam tubuh seperti hormon, enzim, antibodi, dan kromosom. Pertahanan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel, jaringan, dan organ, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh dan asam basa pada tubuh. Kekurangan protein dapat menyebabkan penyakit kwashiorkor yang biasa menyerang anak umur 6-36 bulan. Nah, ini beberapa bentuk contoh-contoh dari sumber protein. Ada ikan, daging, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan berbagai jenis makanan lainnya. Yang ketiga itu lemak. Lemak juga dibedakan menjadi lemak hewani dan lemak nabati berdasarkan sumbernya. Nah, dalam tubuh, lemak akan dicerna menjadi asam lemak dan gliserol. Fungsi dari lemak itu adalah menghasilkan energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K atau disingkat dengan AD, perlindungan organ-organ tubuh dari benturan dan suhu dingin. Nah, ini beberapa bentuk makanan yang menghasilkan lemak. Nah, di sini juga ada ikan, kacang-kacangan, daging, telur, minyak zaitun, dan juga alpukat. Nah, jadi dalam satu makanan itu dia tidak mengandung satu jenis bahan makanan saja. Misalnya pada daging. Nah, di daging ini dia akan mengandung protein dan juga lemak. Nah, kemudian vitamin. Yang keempatnya vitamin, fungsinya sebagai pelindung dan pengatur kerja alat-alat tubuh. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C, sedangkan vitamin lainnya larut dalam lemak. Yang kelima yaitu mineral. Fungsi dari mineral sebagai pengatur dan pelindung kerja-kerja organ tubuh dibagi dalam dua jenis. Ada mineral makroelemen diperlukan tubuh dalam jumlah banyak, diantaranya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klorin, dan belerang. Yang kedua, mikroelemen diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, antara lain zat besi, yodium, fluor, dan tembaga. Nah, ini merupakan contoh-contoh makanan yang dapat menghasilkan vitamin dan mineral bagi makhluk hidup, terkhususnya manusia. Selanjutnya air. Tubuh manusia 70% terdiri dari air. Tulang yang keras mengandung 30%-40% air. Kebutuhan manusia mengkonsumsi air per harinya adalah 2 liter atau 8 gelas. Fungsi dari air sendiri adalah untuk pelarut makanan sehingga mempermudah proses pencernaan, membantu terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh, mengangkut zat makanan ataupun sisa makanan di dalam tubuh, mengaktifkan beberapa enzim. Nah, itulah fungsi dari mengkonsumsi air setiap harinya. Kemudian yang terakhir adalah serat makanan. Fungsi utama dari serat makanan adalah merangsang aktivitas saluran pencernaan sehingga memperlancar proses pembuangan sisa-sisa pencernaan. Nah, beberapa jenis makanan yang mengandung serat itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama itu gastritis, radang pada lapisan lendir mukosa pada dinding lambung. Penyebabnya karena kelebihan asam lambung atau makanan yang tidak higienis. Yang kedua diare, iritasi pada selaput lendir, usus besar disebabkan oleh bakteri, diet yang buruk, racun, dan stres. Yang ketiga disenteri, disebabkan oleh Mycobacterium dysenteriae atau amuba Bistolytica yang masuk bersama makanan dan minuman yang tercemar. Yang keempat, konstipasi atau sembelit, yaitu penyerapan air pada usus besar yang berlebihan, penyebabnya kebiasaan menahan buang air besar, kekurangan serat, dan stres. Yang kelima yaitu appendicitis, yaitu radang pada appendix, biasanya harus dioperasi. Selanjutnya, keracunan makanan adalah bakteri bersifat racun pada makanan atau ada zat-zat lain yang bersifat racun dalam makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu beberapa di antaranya kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia.
Nah, di dalam Islam sendiri kita disuruh untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Baik di sini artinya mencukupi gizinya dan juga higienis. Yang terutama makanannya adalah makanan yang halal. Demikianlah penyampaian materi dari Ustazah tentang makanan. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang proses pencernaan makanan. Semoga antum paham. Sebelumnya terakhir Ustazah sampaikan agar antum selalu menjaga kesehatan dimanapun berada, menjaga makanan, menjaga kesehatan dan kebersihan, tidak lupa untuk cuci tangan dan memakai masker setiap kali keluar rumah. Dan berdoa kepada Allah agar kita semua selalu terhindar dari wabah yang sedang terjadi saat ini. Oke, sekian dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.